Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan A Father's Prayer. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 1 ayat 3, ayat 9, Filemon pasal 1 ayat 4, dan Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika sedang memimpin pasukan Amerika Serikat di tengah Perang Dunia Kedua yang sedang berkecamuk di Pasifik, Jenderal Douglas MacArthur menempatkan diri untuk menulis sebuah surat untuk anak laki-lakinya, Arthur keempat, dan surat tersebut bunyi demikian: bentuklah putraku Tuhan menjadi seorang yang cukup kuat untuk tahu kapan ia sedang lemah, dan cukup berani menghadapi dirinya sendiri ketika ia takut. Seseorang yang tetap bangga dan tegar ketika dikalahkan di dalam perang serta rendah hati ketika menang. Bentuklah putraku menjadi manusia yang tidak hanya berharap, tetapi juga berbuat. Seorang putra yang akan mengenal engkau dan menyadari bahwa mengenal dirinya sendiri adalah dasar dari pengetahuan. Tuntun dia, pintaku, bukan di jalan kemudahan dan kenyamanan, tetapi di bawah tekanan kesulitan dan tantangan. Biarkan dia belajar untuk berdiri tegar di tengah badai. Biarlah dia belajar belas kasih kepadaku, kepada yang gagal. Bentuklah putraku menjadi seorang yang hatinya bersih, yang cita-citanya sangat tinggi. Seorang putra yang akan menguasai dirinya sendiri sebelum ia berusaha untuk memimpin orang lain. Seorang yang akan meraih masa depan tetapi tidak pernah melupakan masa lalu. Dan setelah semua itu ada padanya, pintaku, berikanlah ia rasa humor sehingga ia dapat tetap serius tetapi tidak pernah membawakan dirinya dengan terlalu serius. Beri dia kerendahan hati sehingga ia selalu ingat kesederhanaan dan kemuliaan sejati. Pikiran terbuka terhadap kebijaksanaan sejati dan kelemah lembutan dan ketakutan sejati. Lalu aku, ayahnya, akan berani berkata, hidupku tidak akan sia-sia. Terlihat dengan pekerjaan wajib militer bukanlah hal yang mudah. Jauh dari keluarga serta orang-orang yang dicintai demi membela dan melindungi bangsa. Hidup dan mati dipertaruhkan saat di medan perang. Itulah yang mendorong Jenderal Douglas MacArthur menulis surat ini pada sang buah hati tercinta. Ia tidak meninggalkan surat yang menjelaskan tentang warisan yang akan diberikan kepada anaknya, melainkan surat yang berisikan harapan serta doa kepada Tuhan agar anaknya kelak menjadi orang yang berhasil. Mungkin saat ini Anda terpisah jauh dengan orang-orang yang Anda cintai, entah itu suami, istri, anak, sahabat, kekasih, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menyentuh mereka secara fisik, memeluk atau menghibur mereka di kala sedih. Namun ingat, kita masih bisa memeluk mereka melalui doa-doa kita, karena doa bukanlah sekadar kata-kata. Melalui doa, kita bisa mengutarakan harapan-harapan yang kita inginkan kepada Tuhan dan mengimani bahwa harapan itu akan menjadi kenyataan. Kasih sayang tidak diungkapkan melalui sentuhan fisik. Dengan mendoakan orang-orang yang kita cintai sudah cukup membuktikan bahwa kita mengasihinya. Mulai hari ini, doakanlah orang-orang yang kita cintai. Percayalah bahwa mereka akan berada di dalam penyertaan Tuhan senantiasa.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku percaya bahwa Engkau memberkati orang-orang yang aku cintai. Dimanapun mereka berada saat ini, sertailah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Waiting in his courts today, day of all the week the best, emblem of eternal rest, day of all the week the best, emblem of eternal rest. While we seek supplies of grace through the dear Redeemer's name, show thy reconciling face, take away our sin and shame. From our worldly care set free, may we rest this day in thee. From our worldly care set free, may we rest this day in thee. May the gospel's joyful sound conquer sinners, comfort saints, make the fruits of grace abound, bring relief to all complaints. Thus may all our Sabbaths be, till we rise to reign with thee.